Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 2,23%. Dengan total market cap mencapai di 891 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia koreksi sebesar 1,45%, Ethereum sebesar 5,21%, berarti buat kalian yang nge-short di MA20 semakin profitable dan semakin mendekati ke target TP. Lalu BNB dia minus sebesar 4,59%, XRP 3,45%, lalu apa lagi nih? Cardano 2,68%, Solana 7,87 dan seterusnya. Ya, overall cenderung terkoreksi, paling ada beberapa yang sedikit anomali seperti Dogecoin dan lain-lain, ya. Tetapi lagi-lagi overall semuanya cenderung merah merona, ya. Kenapa? Kenapa merah merona? Ya, seperti yang kita bahas kemarin-kemarin. Permasalahannya tetap masih di volume. Ya, kita lihat di daily. Volume dari Bitcoin, volume dari berbagai macam altcoins lain memang sedang ngedrop. Jadi ya, gue sudah bilang dari kemarin-kemarin, ya siap-siap nih. Kalau volumenya nggak bisa berubah nih, nggak bisa meningkat, biasanya dia akan kereject oleh ya resisten. Ya maka dari itu sekarang Bitcoin cenderung melemah lagi. Ya. Nah, jadi untuk sekarang mungkin yang menjadi satu daerah yang harus kita perhatikan ada 20.000 ya, karena andaikan Bitcoin bisa terus mempertahankan 20.000, itu menunjukkan bahwa 20.000 mungkin menjadi satu support psikologis yang cukup efektif. Dalam beberapa hari lalu bisa dibilang, cukup benar ya. Close-nya masih cenderung di atas dari 20.000. Nah, tetapi lagi-lagi volume. Volume semakin berkurang ya akan semakin mengkhawatirkan untuk Bitcoin, ya. Dan lagi-lagi sekarang Bitcoin masih bisa dibilang masih dalam akumulasi di MA200. Jadi seperti yang gue bilang, gue sudah basically dari berapa ya? Dari sebelum ini kena di 200, gue udah bilang siap-siap. MA200 ini adalah daerah akumulasi, ya bukan daerah mantul atau sultan. Yang paling mendekati mantul atau sultan pun membutuhkan 4 minggu, ya. Dan ini baru 3 minggu. Kalau gue lihat sentimen di market, orang udah mulai pada bosan, ya, dan kesannya udah mulai, aduh gimana nih, Bitcoin nggak kemana-mana. Ya seperti gue udah bilang, ya, jangan berharap ini akan sangat cepat. Ini gue reload dulu, RSI-nya kehapus, ya. Nah, jadi intinya apa? Seperti yang gue bilang, lebih aman, lebih tenang kalau kita menggunakan yang pertama adalah uang dingin. Ya. Salah satu penyebab terbesar dari kita kepanasan ya atau kebakaran jenggot saat market cenderung sideways adalah karena kita terlalu over leverage dalam markets, ya. Dan over leverage itu kadang-kadang nggak harus lu pakai futures market, ya. Kadang-kadang lu pakai uang yang harus lu pakai buat misalkan keseharian pun itu lu termasuknya over leverage. Ya lu memaksakan uang yang sebenarnya lu nggak punya. Ya, jadi lagi-lagi untuk cryptocurrency market paling amannya yang gue sarankan adalah lu menggunakan uang dingin, ya, dan di spot. Kalau lu mau ke futures silahkan, boleh, tapi pastikanlah teknika analisis lu mumpuni, ya. Dan lebih penting daripada itu, lu bisa memanage risiko lu, gitu, ya. Dan sekali lagi, gue ingatkan buat kalian yang punya posisi futures di MA200 weekly, jangan sampai kalian harga likuidasinya lebih tinggi daripada 15.600. Ya, usahakan di bawah dari sini, kalau bisa, ya bisa sampai 14.000 lah, biar lebih aman, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu buat yang punya posisi futures di MA200 weekly. Dan kalau buat kalian yang mau tetap akumulasi terus, nanti kita akan bahas by element di belakang. Dan sekarang kita akan masuk ke DXY dulu atau indeks dolar. Dan kalau kita lihat ternyata penyebab utama dari dropnya ya cryptocurrency, market dan risk on asset adalah peningkatan dari indeks dolar. Jadi kita bisa lihat bahwa The Fed ternyata memutuskan atau lebih tepatnya mengeluarkan statement bahwa 75 peningkatan basis poin kemungkinan akan terjadi lagi di Juli apabila kondisi masih sama seperti sekarang. Ini adalah statement dari Master. Ini salah satu chairman dari board member dari The Fed. Ya, jadi kemungkinan besar ya kalau kondisi masih sama seperti sekarang akan naik lagi 75 basis poin.
Dengan news ini, ternyata kita bisa lihat indeks dolar mengalami penguatan. Jadi lagi-lagi ya, kalau lu mau nanya, Bang, aduh gimana sih Bang, gue pengen simpelnya lihat kapan cryptocurrency market itu tuh bisa bull market lagi. Ya, simple. Lu tinggal lihat apakah indeks dolarnya menguat terus atau enggak. Kalau indeks dolarnya terus menguat dalam kondisi bull market, nah itu akan cenderung sulit ya untuk cryptocurrency market bisa lanjut ke bull market yang seperti kemarin di 2020 ya. Ini literally sangat rapi, lo bisa lihat ya bahwa saat terjadi bear market, di sini kita bisa lihat ini Maret 2020. Bear market ya, awal dari bear market dari indeks dolar adalah awal dari bull market Bitcoin ya, Nasdaq, S&P dan lain-lain. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah apa bisa dibilang trigger utamanya. Apabila indeks dolar mulai pivot, dia bisa mulai berubah dari bullish menjadi bearish, itu akan bisa menjadi awal yang sangat baik untuk bull market di risk on asset yang termasuk Bitcoin, cryptocurrency dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi ya, penekanan gua adalah bukan hanya cryptocurrency saja. Kita bisa lihat ini adalah Nasdaq, ini adalah S&P 500, dan lucunya apa? Sama-sama ke-reject oleh indikator yang sama, MA20 daily. Ya, jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa besarnya korelasi saham-saham Amrik, atau lebih tepatnya indeks saham Amrik dengan cryptocurrency. Walaupun perbedaan dari drawdown-nya. Ya, untuk Nasdaq itu nggak sampai sebesar Bitcoin 70%-an. Ya, Nasdaq kalau nggak salah sekitar 30%-an something. Ya, jadi lagi-lagi mereka memiliki korelasi yang besar. Jadi kurang lebih seperti itu, dan apa namanya untuk indeks dolar ya. Indeks dolar kemungkinan besar apabila Juli nanti sudah keluar lagi data benar-benar naik 75 basis poin, ya kemungkinan besar akan kembali lagi menguat. Ya, jadi for now ya kita harus siap-siap dengan volatilitas yang cenderung lebih ke bearish karena dari data-data yang kita dapatkan sekarang ya. Yang dibutuhkan oleh kita nih pemegang cryptocurrency markets, dan ya bukan cuma cryptocurrency ya, tapi risk on asset seperti indeks-indeks Amerika Serikat ya seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones adalah pelemahan dari indeks dolar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada satu paradoks dari Amerika Serikat ya. Kemarin gue sudah bahas bahwa mereka itu ada rencana untuk mengeluarkan lagi stimulus ya. Lucunya stimulus ini didesain katanya untuk mengcombat inflation. Padahal stimulus itu yang salah satu penyebab dari inflasi di 2020 sampai 2021 ya. Jadi lagi-lagi ini sedikit membingungkan, dan apabila sampai benar-benar terjadi pemberian stimulus itu, ada kemungkinan besar itu adalah saat-saat the Fed pivot. Ya, jadi pivot ini adalah perubahan sifat dari the Fed, dari hawkish menjadi dovish. Ya. Hawkish itu mereka biasanya ingin terus meningkatkan interest rate dengan tujuan supaya supply uangnya dalam tanda kutip berkurang dalam peredaran. Ya, ini kayak ya pelajaran SMA lah, ya pelajaran ekonomi SMA. Nah, kalau dovish itu mereka ingin menambah supply di market. Tujuannya apa? Untuk menstarter kembali ekonomi. Nah, sekarang yang menjadi dilema dari the Fed adalah andaikan dia terus meningkatkan interest rate, kemungkinan besar unemployment rate akan meningkat. Dan kalau lu perhatikan sekarang, nama-nama besar, perusahaan-perusahaan ultra besar di Amerika Serikat pun mulai banyak yang mem-PHK, workforce mereka. Ya, maka dari itu, ini menjadi satu concern juga. Sampai kapan the Fed bisa meningkatkan terus interest rate? Kalau dia terus-terusan meningkatkan interest rate, ini juga bisa merusak unemployment rate mereka. Gitu. Semakin banyak unemployment rate mereka meningkat, itu akan membuat ya ekonomi mereka pun akan semakin drop. Ya, jadi sekarang Jerome Powell ini dalam satu posisi yang cukup membuat kepala dia pengen pecah pasti ya, antara terus mau meningkatkan interest rate atau mulai pindah ke dovish ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan bahas buy limitnya sekarang dengan lebih detail. Oke, dan yang pertama kita akan bahas buy limit dari Bitcoin. Yang pertama sudah kena, yaitu di MA200 weekly di sekitar 22.400-an sekarang ya. Itu udah kena, harusnya buat lo yang belum punya posisi di situ mungkin bisa lo pertimbangkan untuk buy limit atau buy di market harga 20 ribuan ya. Selanjutnya ada di 19.300. Lagi-lagi itu adalah weekly close dari all time high 2017-2018 lah kurang lebih ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat dulunya ini adalah sebuah resisten ya. Resisten yang kuat biasanya apabila tertembus dengan momentum yang cukup, tepatnya di sini ya, di sekitar Desember 2020 dia tertembus, biasanya bisa berubah menjadi satu support yang baik juga. Dan kemarin sebenarnya sudah berhasil juga menahan harga Bitcoin. Jadi ini adalah buy limit kedua kita.
Nah, buy limit ketiga adalah sama sesuai dengan pembahasan kita tadi di awal, yaitu adalah dia sekitar terjadi 30%-an drawdown dari MA200 ya, di mana itu historically terjadi di 2020 dan di 2015 di sini ya. Jadi lagi-lagi itu adalah mungkin salah satu buy limit yang kita bisa pertimbangkan. Jadi di sekitar 19.300, 15.600 dan ya basically di harga sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan lagi-lagi ya secara TA ya, secara technical analysis Bitcoin weekly-nya RSI-nya ini masih terendah sepanjang masa ya. Jadi lu lihat sendiri ini data Bitcoin terpanjang yang gue punya ya, yaitu dari sejak 2010 kita bisa lihat di sini ya. Dan RSI-nya nggak pernah sampai serendah ini ya. Jadi lagi-lagi secara TA ini adalah masa yang bagus untuk akumulasi Bitcoin ya. Nah, mungkin gini, sekarang udah mulai banyak ya berita-berita mengenai wah, Bitcoin akan ke nol, akan ke nol, akan ke nol. Jujurnya gini, ya dari siklus ke siklus itu sudah terlalu sering terjadi, ya. Dan ya menurut gua ya, sekarang resiko untuk Bitcoin ke nol itu jauh lebih kecil dibandingkan dari 2016-2017. Karena kenapa? Karena exposure dari pemain-pemain besar, ya. Pemain-pemain besar sudah punya exposure di BTC. Dan tentunya para pemain besar ini nggak mau sampai rugi total ya, maka dari itu sebenarnya secara resiko masih lebih kecil atau jauh lebih kecil dibandingkan dari 2017 bahkan 2015. Karena kenapa? Zaman dulu institusi itu belum ada ya. Kalau kesannya mau mati itu ya di sini. Itu di mana para institusi besar belum punya stake di dalam Bitcoin. Nah, sekarang para institusi besar ini sudah punya stake di dalamnya. Jadi maka dari itu mereka akan berusaha ya untuk ya mempertahankan harga Bitcoin ya. Tapi bukan berarti Bitcoin nggak bisa drop. Karena lagi-lagi kondisi kita ya mau tidak mau lu harus sadari berbeda dari siklus-siklus sebelumnya. Ini kita sedang dalam resesi ya. Kita sedang dalam satu krisis. Jadi ya market tentunya akan jadi ekstra volatile dan ekstra jadi bisa dibilang dia nggak pakai logika gitu, mereka lebih ke panik, semuanya panik ya. Nah, dari kepanikan itu, dari ketakutan itu, kita tentunya bisa memanfaatkan apabila kita bisa memiliki mindset trading yang benar. Kita bisa jaga risiko ya. Intinya apa? Intinya adalah kita averaging dengan uang dingin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa buat lu yang sudah nge-short dari MA20 di sini ya, sudah kena nih kemarin di sini. Sekarang sudah dalam kondisi profit yang not bad sebenarnya ya, sekitar nyaris 12%-an, which is ya quite good ya. Apalagi kalau lu leverage-nya tinggi. Tapi lagi-lagi pastikan jangan sampai terlalu tinggi leverage-nya. Mengerti dulu gimana cara futures bekerja. Ya, jangan main nge-short rata kanan. Kemungkinan besar portofolio bakal rata. Ya. Nah, jadi untuk sekarang take profits-nya di mana? Ya, seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Bisa di 1000 USD ya, atau bisa juga di 900 USD. Nah, 900 ini adalah dari week terendah Ethereum di 880 ditambah $20 ya, dibikin ke angka yang lebih bulat supaya masuk ke angka psikologis ya. Nah, itu untuk yang lebih agresif. Nah, sekarang ada nggak bang tempat TP yang mungkin lebih konservatif lagi dari 1000 ya, karena gue udah takut nih, gue udah profit tapi gue deg-degan nih, gue nggak bisa tidur. Ada yang kayak gitu ya. Floating profit deg-degan, floating loss pengen muntah gitu ya. Nah, jadi bisa juga ada pertimbangkan TP lagi di sini sekitar 1050 ya. Dan sebenarnya taktik TP ini bisa dicampur ya. Kesannya gini, lu mau TP 50% di sini, lalu 20% di sini, lalu 30% ya 30% sisanya di 900 bisa. Ya lagi-lagi ini fleksibel dan semua trading plan orang bisa berbeda-beda. Ya, jadi lu tentukan sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan kalau ingin tertarik untuk akumulasi spot di Ethereum bisa tetap pertimbangkan di sekitar 1000 USD. Dengan catatan, Dengan catatan mungkin lu ngerasa Ethereum lu kurang secara untuk portofolio jangka panjangnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom, ya, posisi shortnya udah kena TP pertama kita. Ya, jadi gini, kemarin kita sudah bahas, dia terjadi false breakdown ke sini. Dan gue bilang kalau lu tertarik untuk nge-short bisa pertimbangkan lu pasang bisa dibilang ya trigger untuk nge-short di sekitar 30 sen. Dan udah 2 hari dapat
kesempatan untuk nge-short di sini ya. Buat kalian yang sudah ambil posisi di sini, sekarang sudah dalam kondisi profit berapa persen nih? Wah, sebentar. Salah tarik ya. Dari sini kita tarik ke sini sekitar not bad 12 persenan ya. Dan ini harusnya sudah TP kalau lu yang konservatif ya. Jadi buat lu yang konservatif bisa TP sekarang. Buat lu yang ngerasa, "Bang, belum cukup nih. Gue yakin bisa lebih dalam lagi karena volume masih bla 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 seperti yang gue jelaskan kemarin." Oke, boleh lu hold dengan pertimbangan untuk TP di daerah 21 sen ya. Karena 21 sen ini bisa dibilang secara struktur kemarin not bad ya, cukup kuat menahan harga Phantom. Tapi lagi-lagi buat lu yang ultra apa ya bisa dibilang ya, ultra high risk nih. Bang, nggak apa-apa bang, gue pengen profitnya maksimum ya. Kemana? Ya bisa juga di sini 16 sen. Tapi lagi-lagi, semakin lu ke bawah TP-nya, semakin beresiko dia ngebalik ke atas dan lu kena stop loss. Ya, jadi maka dari itu lu harus jaga risiko lu masing-masing ya. Atau baik lagi bisa seperti yang gue bahas tadi juga, lu kesannya bagi-bagi gitu ya. 50% di EMA 20, lalu 20 atau 30% di yang sini, sisanya baru di paling bawah juga bisa. Ya jadi lagi-lagi semuanya tergantung dari trading plan lu masing-masing ya. Jadi kurang lebih seperti itu dari Phantom. Dan pertanyaannya kalau menurut ya pertanyaan mungkin, "Bang, ini sampai mana nih bisa dropnya?" Ya sampai dia bisa menemukan volume. Kalau volume dia terus begini nih, ya terus turun seperti tangga yang kesannya lagi ya turun ya susah ya. Tapi kalau misalkan dia mulai bisa membuat seperti ini nih, ya, dia mulai bisa membuat volume yang jelas ke atas, masih ada kesempatan dia untuk kesannya reversal, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat ya sama kondisinya seperti yang lain melemah juga ya. Dan buat posisi shortnya, sayangnya kemarin tuh nggak kena di target utama di sekitar 22 dolar lebih 44 sen. Ya, nyaris tapi nggak kena. Nah, setelah dari itu, gue bilang, ya kita lihat nih, apakah dia bisa tembus MA20 atau enggak. Dan ternyata pada tanggal 28 kemarin dia tembus. Dan kalau buat kalian yang nge-short ya di situ, berarti sedang dalam posisi profit sekitar ya 5-6 persenan lah kurang lebih. Ya. Nah, jadi sekarang untuk TP-nya di mana? Ya, TP-nya ya, bisa pertimbangkan di sebenarnya ada di sini ya, ada di dua tempat. Yang pertama bisa pertimbangkan di sini ya, yaitu struktur yang terbentuk pada tanggal 18 dan 19 Juni di sini ya, itu di sekitar 14 dolar lebih 75 sen. Itu untuk yang mungkin lebih konservatif ya. Buat kalian yang lebih agresif ya, siap ambil resiko ya, bisa pertimbangkan di 9 dolar 45 sen. Kalau sampai ke daerah situ, berarti itu cukup tinggi ya, si persentase profitnya. Sekitar, wow, 46%. Tapi lagi-lagi, resikonya lebih besar, ya lu siap nanggung atau enggak. Dan pastikanlah kalian punya trading plan juga untuk stop loss. Ya, kalian harus, jangan sampai kena likuidasi lah, gitu kesannya. Ya, kalian tentukan, bisa macam-macam. Ada yang cut loss itu berdasarkan persentase. Kalau udah minus 20%, gua cut loss. Ada yang seperti itu. Ada juga yang gini, tergantung struktur. Kalau strukturnya jebol, misalkan nih, dia jebol 22 dolar. Ya, dia alias daily close di atas 22 dolar membuat satu higher high. Nah, dia close di situ. Bisa juga. Ya, jadi tergantung dari masing-masing trader. Makanya gue bilang, trading itu sangat sangat customized ke setiap orangnya berbeda-beda, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan untuk spotnya ya sebenarnya bisa pertimbangkan juga di daerah 9 dolar lebih 45 sen. Karena 9 dolar 45 sen ini adalah summer low bagi AVAX dan stasiun terakhir juga untuk AVAX ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Dan sebenarnya kalau untuk Polkadot, posisi target short kita yang awal nggak kena ya. Target awal tuh di 8 dolar lebih 62 sen. Ternyata weeknya nggak nyampe ke situ. Nah, alternatively kita sudah bilang bahwa kita bisa tetap nge-short apabila dia tembus MA20. Ya, dan lagi-lagi volume kan juga masih cenderung jelek untuk Polkadot. Ya, maka dari itu ini membantu sekali Polkadot ikut lanjut lagi turun. Jadi buat lo yang nge-short saat MA20 kemarin ketembus pada tanggal 26 Juni, harusnya sudah profit sebesar berapa nih? Sekitar 12 persenan. Lagi-lagi, not bad. Nah, sekarang ini sudah cukup dekat ke target TP kita. Jadi buat lo yang punya posisi seperti yang pembahasan kita kemarin, ya, bisa pertimbangkan untuk take profits di daerah 6 dolar lebih 68 sen. Ya, jadi lagi-lagi di daerah situ, karena bisa dibilang daerah situ sudah beberapa kali cukup baik sebagai support bagi Polkadot. Ya. Dan bisa dibilang itu adalah week terendah yang terjadi pada tanggal 12 Mei. Ya, berarti ini harga kapitulasi. Biasanya mereka chasing wick ya, atau mengisi si wick ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Untuk posisi short bisa pertimbangkan untuk take profit di daerah situ ya.
Dan untuk spotnya, seperti yang kita bahas sebelumnya, masih jauh ya. Kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi Polkadot apabila dia sudah bisa reclaim daerah $10 lebih 89 sen. Ya, sebelum ini terreclaim ya kita stop dulu spotnya. Mungkin bisa pertimbangkan untuk short. Tapi sekali lagi gue ingatkan, please untuk nge-short pastikan kalian sudah ngerti cara kerja futures, jangan sampai asal-asalan ya. Boleh lihat video-video gue sebelumnya dan pastikanlah lu bisa tetap jaga risiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya Atom. Untuk Atom ya sebenarnya posisi shortnya sayang sekali nggak kena ya. Padahal setupnya bagus kemarin ya. Kita sudah siap-siap targetkan short di daerah $9. Tetapi pada faktanya harganya nggak sampai ke sana. Ya sudah, artinya bukan rezeki kita. Ya, kalau bukan rezeki jangan dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan ujung-ujungnya malah loss biasanya ya. Nah, jadi untuk sekarang yang unik adalah dia menemukan support di MA20. Jadi kita bisa lihat selama 3 hari ini, ya alias masih 2 sih ya, 2 hari menuju 3, dia sepertinya tertahan oleh MA20 ya. Di sini ya pada tanggal 28, pada tanggal 29 dan pada tanggal 30. Nah, jadi harapan kita tentunya untuk spot ya, Atom bisa mulai menemukan lagi momentum dan dia bisa kembali lagi mereclaim daerah $9. Nah, daerah $9 ini sebenarnya adalah satu daerah penting ya karena ini adalah summer low bagi Atom. Apabila dia bisa reclaim daerah sini dan menjadikan ini satu support, nah ini kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi spot lagi. Sebelum dia bisa melakukan itu, ya kita jangan dulu tambah posisi spot. Nah bang, kalau nge-shortnya gimana? Sebenarnya kita bisa pertimbangkan nge-short apabila ya ini jebol. MA20 jebol dan volume kembali drop atau bisa juga malah nge-flip ya lebih banyak sellersnya. Nah, kalau kalian nge-short di bawah kalau ditembus dari MA20 dan kita nge-short, targetnya ada di mana? Targetnya bisa sini, sekitar $6 lebih 9 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos. Untuk spot, kita lupakan dulu sampai dia bisa reclaim $9. Kalau untuk nge-short, andaikan dia jebol 20. Ya, targetnya adalah sekitar di $6 lebih 5 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Ya, untuk Matic, kita bisa lihat bahwa posisi short yang kita bahas dari kemarin, ya. Jadi buat lo yang mungkin kelewat, kita sudah bahas bahwa untuk Matic kita bisa pasang short di sekitar MA50. Dan buat kalian yang sudah nge-short dari situ, ya kondisinya lumayan profitable. Sekarang dalam kondisi profit sebesar 20%-an. Ya, kalau lu kali leverage lu ya lu hitung sendiri lah dapat berapa, ya. Nah, jadi sekarang Matic sudah sangat mendekati ke daerah TP pertama kita. Ini TP konservatif, ya. Jadi luar biasa untuk Matic, TP konservatifnya sekitar 20%-an, ya. Yaitu di MA20, yang tepatnya sekarang ada di 47 sen. Tapi gue sarankan dinaikin sedikit ke 48 supaya lebih lebih konservatif lagi, ya. Nah, itu buat yang konservatif, ya. Lagi-lagi lu yang tahu lu konservatif atau bukan. Nah, kalau lu agresif, ya bisa tetap pertahankan posisi short lu, TP-nya di sekitar sini, di sekitar 35 sen kalau kita buletin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sayangnya sepertinya V-shape recovery-nya gagal oleh MA50. Ya, dan gue udah bahas ini dari sebelumnya. Ya, gue udah bilang, gue udah concern sejak tanggal sini, tanggal 23. Tanggal 23, ya, dia volume naik terus. Tapi kedua empatnya drop. Ya, gue udah bilang, aduh, hati-hati nih, ya. Setelah itu, ini bahkan secara volume jauh lebih jelas. Bukan cuma dia drop, tetapi dia switch dari bullish volume menjadi bearish. Ya, jadi buat kalian yang maksain buy di sini kemarin ya konyol, ya. Jadi pastikanlah kalian harus lihat volume juga selain dari price action, ya. Kalau price actionnya naik tapi volumenya ngedrop seperti ini, biasanya akan ke-reject, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan untuk spotnya, sayangnya, karena dia belum berhasil menembus 68 sen, ya kita jangan dulu tambah posisi. Ya, karena lagi-lagi 68 sen ini adalah summer low bagi Matic. Jadi kalau dia bisa reclaim dan ini jadi support, nah kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi lagi. Sebelum dari situ, lebih baik kita stop dulu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.